Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan sampai dengan pagi ini kita masih bisa untuk berkumpul, bermuajahah dan mencoba untuk mengisi hati kita dengan apapun yang menjadi ketaatan kepada Allah. Dan kita berdoa pada Allah bahwa duduk-duduknya kita di sini, lalu kemudian ketika kita memperhatikan sebagian daripada perintah Allah untuk mencari ilmu di dalam agama ini, menjadi bagian daripada hadis Rasulullah bahwasanya duduk kita menjadi seperti duduknya orang-orang di taman-taman surga. Allah kemudian menurunkan malaikatnya kepada kita, memberikan rahmah, lalu kemudian mengambil daripada setiap kita keperluan-keperluan kita. Dan insya Allah setiap daripada kita pasti ada keperluan. Ada yang mungkin keperluan kesehatan, ada yang mungkin keperluan keluarga, lagi punya masalah uang, lagi punya masalah apapun dengan anaknya. Mudah-mudahan Allah ambil semuanya, Allah bantu semua kita dan Allah kuatkan kita untuk mengemban beban-beban untuk memperoleh kebaikan daripada beban-beban itu. Dan salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan juga siapapun yang mengikuti setiap kebaikan-kebaikan yang telah beliau contohkan sampai dengan akhir zaman. Dan saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mencoba merindukan dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada hari ini spesial karena memang hari ini hari libur, kita coba untuk membahas tentang pengorbanan di dalam keluarga bareng Ustadz Maliki. Dan alhamdulillah seperti yang Bapak Ibu tahu, Ustadz Maliki ini menemani saya untuk bareng-bareng mencoba untuk ngurusin Masjid Al-Muttaqin terkhusus pada program-program yang diperuntukkan buat anak muda. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian punya anak-anak muda, nah ini Ustadz Maliki di sini kita juga sudah koordinasi untuk buat program-program untuk anak muda. Di sini juga ada Yuk Ngaji Bogor, di sini ada Sahabat Al-Muttaqin dan Ustadz Maliki sendiri juga sudah ngurusin anak-anak muda semenjak dari Pekanbaru ya. Sudah punya program-program untuk anak muda. Jadi kalau misalnya ada yang punya anak-anak muda atau Bapak Ibu sendiri mau tahu sebenarnya seperti apa dunia anak muda, nah ini boleh kemudian untuk meramaikan Masjid Al-Muttaqin. Dan walaupun Ramadan sudah berakhir, kita tidak berhenti daripada memberikan pemahaman tentang Baitul Maqdis kepada Bapak Ibu sekalian. Maka kita berharap sebagaimana amanah daripada guru kami Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, beliau menulis dalam bukunya. Jadi Profesor Abdul Fattah ini salah satu guru kita yang risetnya tentang Baitul Maqdis sudah hampir 40 tahun. Jadi bayangin ya, kalau saya mungkin baru hidup 40 tahun. Baru nyicip Islam sekitar 23 tahun. Tapi beliau itu lahirnya di pengungsian, lahirnya di tenda pengungsian orang Palestina, 40 tahun meneliti tentang Baitul Maqdis. Buku yang terbaru yang beliau keluarkan itu 700 halaman. Pernah berapa buku yang paling tebal dibaca? Quran Ustadz, bagus ya. Quran itu 500-an halaman ya. Skripsi berapa halaman? Aku skripsi 30 halaman. Nah ini profesor ini buat buku tentang Baitul Maqdis yang terbaru, itu penelitian beliau 40 tahun 700 halaman. Saya tahu nggak semua kita bisa baca 700 halaman. Orang saya aja pembaca yang lumayan parah, 700 halaman belum selesai-selesai. Tapi saya mau bagi salah satu yang beliau sampaikan dalam penelitian 40 tahun itu. Beliau sampaikan bahwa penelitian beliau tentang Baitul Maqdis, Palestina dan kondisi geopolitik itu menyampaikan kesimpulan bahwasanya Indonesia itu merupakan salah satu negeri kaum muslimin yang bisa memainkan peran yang sangat penting di dalam pembebasan Baitul Maqdis ke depan. Jadi kita yakin Baitul Maqdis pasti bebas. Itu janji Allah, itu janji Rasul. Cuman peran kita di mana sebagai orang Indonesia? Maka beliau bilang peran Indonesia bukan ada peran, bukan. Tapi perannya sangat penting. Bagaimana maksudnya? Kalau ibarat bangunan, fondasinya ini adalah yang paling penting. Maka ibu-ibu kalau lagi bangun rumah, kalau fondasinya belum beres, jangan coba-coba bangun tiang di atasnya, ambruk.
Kalau fondasi belum beres, jangan beli genteng, mau taruh di mana. Nah, maka kalau seandainya pembebasan Baitul Maqdis, atapnya itu adalah jihad fisabilillah dan tiang-tiangnya adalah amal soleh, adalah amal-amal politik, amal-amal siasah, maka yang namanya fondasinya adalah ilmu. Fondasinya sekali lagi adalah ilmu. Dan dalam teori beliau, ilmu ini harusnya dipersiapkan di tempat yang tenang, di tempat yang memang punya tradisi ilmu. Dan Indonesia, beliau bilang langsung dari lisan beliau setelah beliau meneliti selama 40 tahun, berarti bukan orang sembarang ngomong, tapi dia sudah belajar. Setelah dia belajar, dia rekomendasikan, dia bilang Indonesia itu tempat yang paling cocok untuk persiapan ilmu, pusat persiapan ilmu. Nah, maka ketika kita membahas tentang Baitul Maqdis, kita membahas tentang pembebasan Baitul Maqdis ke depan, itu adalah bagian yang paling penting di dalam pembebasan itu sendiri. Kenapa? Karena ilmu itu dasar segala-galanya. Kalau andaikan ilmu itu nggak ada, maka percuma kita punya yang lain. Terakhir kali beliau bilang begini, coba lihat ya. Kalau kita belajar dari Rasulullah, ini sebelum kita bahas kurban ya, kita bahas Baitul Maqdis dulu. Kalau kita bahas Rasulullah itu dakwanya berapa tahun ibu-ibu sekalian? Dari beliau mulai jadi nabi dan rasul sampai wafat. Berarti berapa tahun? 23 tahun. Di antara 23 tahun itu dibagi 3 tahapan. Pertama, beliau melakukan persiapan ilmu kepada penduduk-penduduk di Madinah dan penduduk Mekah tentunya. Yang kedua, beliau melakukan aktivitas politik. Dan yang ketiga, beliau melakukan aktivitas militer dalam pembebasan Baitul Maqdis. Yang sering kesini pasti udah tahu yang saya bahas. Yang belum, saya kasih sedikit contekan aja. Rasulullah memulai aktivitas militer dan politik itu baru tahun 6 Hijriah atau 628. Jadi bayangin tahun 6 Hijriah beliau baru mulai aktivitas politik. Dan beliau wafat tahun berapa? Beliau wafat sekitar 10 setelah hijrah. Berarti 4 tahun aja aktivitas politik dan aktivitas militer itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 23 tahun beliau melakukan dari awal menerima wahyu sampai dengan wafatnya melakukan aktivitas ilmu atau sebuah pendidikan terhadap umat tentang Baitul Maqdis. Jelas sampai di sini? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang sudah akalnya beres, maka amalnya beres. Kita sudah ngomong itu berkali-kali. Tapi sebaliknya, kalau orangnya belum beres iman, belum beres ilmunya, maka dia punya apapun pasti salah dipakai. Mau tahu contohnya? Nih, cobalah kasih anak kecil motor. Dan gak usah dididik dulu pada awalnya. Coba kasih aja anak kecil motor, pasti dipakainya kemana? Kalau nggak dipakai ngebut, gitu kan ya. Kalau nggak dipakai jalan-jalan, pasti dipakainya nggak benar. Kenapa? Karena nggak dididik. Itu fungsi ilmu. Apapun yang ada pada orang, kalau dia nggak punya ilmu, itu pasti ngerusak. Pasti. Anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, gak usah anak kecil. Orang tua yang nggak punya visi hidup, nggak tahu mau ngapain hidup, dikasih duit untuk apa? Ya kalau nggak judol, pergi terus kemudian nyari cewek. Kalau nggak ngabisin duitnya perkara-perkara nggak manfaat. Bisa dipahami? Dunia ini wasilah. Dunia ini adalah alat. Yang nentuin alat ini mau dipakai baik, mau dipakai buruk adalah ilmu. Maka kalau ada orang punya politik bagus, militer bagus, tapi nggak ada ilmu, percuma. Dia nggak bisa dipakai untuk membebaskan Baitul Maqdis. Contoh misalnya, kemarin ada Pakistan sama India perang. Lihat nggak di sosial media? Pertanyaannya sederhana, yang benar siapa? Yang benar siapa? Mau saya kasih tahu teori orang malas untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Nih teori orang malas ya. Anda nggak perlu tahu siapa yang benar. Anda cuma perlu tahu siapa yang salah. Kalau dalam hal ini siapa yang salah? Gampang. Yang Israel pihak sama dia itu pasti salah. Jelas sampai di sini? Karena nggak mungkin benar. Nah jadi di TV lihat aja tuh Israel senangnya sama siapa? Nah itu udah pasti salah. Pakistan sama India kita nggak tahu siapa yang benar, tapi yang salah kita udah pasti tahu. Siapa? Yang pihak kepada Israel. Selesai, bisa dipahami. Tapi bukan itu yang mau aku bahas. Yang mau aku bahas adalah coba lihat.
Ketika Pakistan sama India perang, ngeliat nggak ada rudal-rudal ditembakin tuh? Berarti mereka punya rudal kan? Mereka punya kekuatan militer kan? Dan mereka punya nuklir kan? Bener nggak? Turki punya nggak militer? Punya. Mesir punya nggak militer? Punya. Negeri-negeri kaum muslimin punya nggak? Punya semuanya. Pertanyaannya kenapa nggak dipakai untuk membebaskan Baitul Maqdis? Itu kan pertanyaannya tuh. Jawabannya sederhana. Militer mereka punya, kekuatan politik mereka punya, ilmu belum mereka punya. Paham seperti apa pentingnya orang-orang Indonesia berjihad dalam bidang ilmu. Andaikan Indonesia menjadi pusat persiapan ilmu untuk pembebasan Baitul Maqdis, maka insya Allah ini menjadi cara untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis dari pemahaman dulu. Karena kalau orang sudah akalnya terjajah, maka tindakannya nggak ada yang benar. Mau contoh lagi? Nih, pernah dapat cerita Nusantara pernah dijajah, pernah dapat cerita. Yang jajah siapa? Belanda. Pertanyaan saya sederhana, baca nggak buku sejarah? Baca. Ada nggak orang lokal, orang pribumi Indonesia yang ngebelain Belanda? Ada nggak? Banyak. Maka dari situ muncul istilah Londo Ireng. Pernah dengar kata-kata Londo Ireng? Belanda tapi hitam. Kalau sekarang Yahudi tapi pesek. Paham Ibu sekalian? Kenapa muncul istilah itu? Karena ada orang-orang yang dijajah tapi lebih ridho kepada penjajah. Kenapa masalahnya? Masalahnya bukan dia nggak ada kekuatan. Masalahnya bukan dia nggak ada kemampuan, tapi nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Kan otaknya, akalnya dijajah oleh orang. Ini kondisi umat sekarang. Kenapa kita nggak mau bersatu? Kenapa kita nggak mau menggunakan kekuatan kita untuk membicarakan tentang Baitul Maqdis? Ini yang kurang dari umat. Terus saya tanya lagi sama Profesor, kalau gitu gimana caranya supaya kita benar-benar jadi pusat persiapan ilmu? Beliau bilang, di masa Rasulullah ada seorang budak namanya Maimunah. Berarti sudahlah budak perempuan. Dan Bapak Ibu tahu seperti apa budak dianggap pada saat itu, apalagi budak perempuan. Tapi lihat budak perempuan ini pertanyaannya kepada Rasulullah. Budak perempuan ini bertanya pada Rasulullah dengan pertanyaan yang bahkan sampai detik ini politisi-politisi yang katanya hebat pintar aja nggak nanya gitu. Ini pertanyaan budak di zaman Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, kasih fatwa dong bagaimana tentang berkunjung ke Baitul Maqdis. Kenapa? Aku pengen berkunjung ke Baitul Maqdis. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Ini ada budak perempuan pengen berkunjung kemana? Baitul Maqdis. Kayak zaman sekarang ada orang-orang misalnya dia nggak punya apa-apa, dia bukan siapa-siapa, nggak punya privilege, nggak punya apapun, tapi bilang sama kita, aku pengen pergi ke Mekah. Paham maksudnya ya? Zaman dulu orang pengen ke Baitul Maqdis itu seperti orang zaman sekarang pergi ke Mekah. Maka Maimunah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen pergi ke Baitul Maqdis dan apa hukumnya sholat di sana? Kata Rasulullah, Baitul Maqdis sholat di sana seperti 500 kali sholat di masjidku ini. Yaitu adalah di masjid Madinah. Ada yang mengatakan di seluruh masjid yang lain, banyak pendapat. Tapi yang jelas keutamaan sholat di sana sangat luar biasa. Pergilah dan sholatlah ke sana kalau bisa, kata Rasulullah. Maka Maimunah nanya lagi, ya Rasulullah kalau nggak bisa gimana? Kata Rasulullah, maka berilah hadiah pada Baitul Maqdis. Bagi setiap orang-orang yang pengen pergi ke Baitul Maqdis tapi nggak bisa pergi ke Baitul Maqdis, entah karena ada penjajahan seperti di zaman Rasul, Baitul Maqdis terjajah, ataupun mungkin karena dia nggak ada duit untuk pergi ke sana. Kata Rasul, ganti dengan hadiah ke Baitul Maqdis. Seperti apa hadiahnya? Dalam hadis yang lain dikatakan bisa memberikan minyak untuk penerangan, bisa memberikan dalam tanda kutip apapun yang diperlukan oleh orang-orang di Baitul Maqdis. Ini yang harus dilakukan. Dan yang nanya siapa namanya? Maimunah, seorang budak perempuan. Bayangkan pembicaraan tentang Baitul Maqdis, ilmunya ini sudah sampai derajat pada pembantu-pembantu. Pertanyaan kita sederhana, sekarang pembantu-pembantu kita ngomongin apa? Jangankan pembantu, majikannya ngomongin apa? Lu namanya nikah, ya Allah. Paham gak sih jauh banget kita dari ilmunya Baitul Maqdis? Pembahasan orang zaman sekarang itu loh, gak penting. Paham gak sih maksudnya? Nah sedangkan budak di zaman Rasulullah
bukan gosip. Pembahasannya tentang Baitul Maqdis. Rasul mengunjungi seorang sahabat yang lagi sakit. Maka kemudian Rasul menanyakan seperti biasa, apa kabarnya? Lagi sakit ya Rasulullah? Ya sabar ya, iya. Lalu kemudian dibilang sama Rasulullah, ya Rasulullah aku bernazar. Kalau Allah menyembuhkan aku dari penyakit ini, berarti penyakitnya cukup parah sampai dia bernazar, maka aku akan pergi ke Baitul Maqdis. Rasul mengatakan, amin, mudah-mudahan kamu, keluargamu pergi ke Baitul Maqdis. Artinya apa? Sampai orang sakit, pembicaraannya masih Baitul Maqdis. Lalu Rasul mengunjungi orang lagi bersama anaknya. Dia bilang, ya Rasul doakan saya bisa pergi ke Baitul Maqdis. Rasul kasih doa yang lebih besar lagi. Apa doa Rasul? Kamu, anakmu akan jadi imam di Baitul Maqdis. Ini adalah Rasulullah. Artinya profesor nyampein kepada saya. Coba buat agar semua orang-orang Indonesia, kaum muslimin, mereka membicarakan tentang Baitul Maqdis. Gimana caranya agar pembicaraan mereka tuh bukan yang remeh-remeh. Pertanyaannya, Ustadz emang kita nggak ada masalah apa ngomonginnya Baitul Maqdis melulu, orang kita nggak ada makan, orang kita nggak ada, kita susah cari kerja, orang sekarang PHK di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, masalah tuh nggak akan pernah selesai. Dan Rasul nyontohin itu, sampai wafat Rasul masalah tuh nggak selesai. Dan nanti kita akan bicarakan nih, bagaimana cara nyelesain masalah yang benar, lewat pengorbanan, lewat keluarga. Ingat ya, contoh terbaik hidup Anda, Nabi Muhammad SAW tidak nyontoin masalah itu harus selesai. Sekarang saya mau nanya, emang masalah Rasul selesai apa? Enggak ada masalah Rasul selesai. Contoh terbaik dalam hidup kita, masalahnya itu enggak selesai. Yang dicontohin orang terbaik di dalam hidup kita adalah bukan menyelesaikan masalah, bukan masalah semua harus selesai. Tapi menyikapi masalah harus dengan cara Allah itu. Bisa dipahami ya? Jadi masalah mah pasti ada. Anda pikir kemudian misalnya Felix Xiao nggak punya masalah? Banyak. Adi Hidayat punya masalah? Ada. Abdul Somad? Ada. Nggak ada orang nggak punya masalah di dunia ini. Maka masalah itu bukan harus diselesaikan. Kalau masalahku nggak selesai, aku nggak bisa ngurusin masalah orang lain. Rasul nggak nyontoin begitu. Lihat Rasulullah, apa masalahnya? Beliau ngomong tentang Baitul Maqdis kepada para sahabat itu dalam kondisi beliau diboikot. Dalam kondisi beliau makan kulit-kulit pohon supaya bisa bertahan hidup. Maka para sahabat bilang tahu ketika di Syi'ib Abu Thalib ketika lagi diboikot, para sahabat bilang gini, pada saat itu kami itu makan daun dan kulit-kulit daripada pohon dan keluar daripada perut kami dalam kondisi yang sama. Paham maksudnya? Itu adalah yang terjadi. Tapi Rasul ngomong apa? Pembebasan Baitul Maqdis. Itu yang Rasul sampaikan. Emang Rasul pilih-pilih? Enggak. Karena Rasul tahu satu kaum muslimin dengan satu kaum muslimin yang lainnya itu semua enggak ada bedanya. Mereka sama. Sekarang aku mau nanya gini. Andaikan kita di Baitul Maqdis, andaikan di sini jadi Baitul Maqdis, Israel menjajah Indonesia misalnya, ngebumin, ngancurin seluruh terus kemudian gedung-gedung Anda, atau terus kemudian semua orang yang Anda sayangin semua diambil dengan semuanya senjata-senjata mereka, ada yang dibakar di depan diri Anda, ada yang lagi makan ditembak kepalanya. Ini terjadi di depan kita. Terus tiba-tiba orang di Palestina komentar begini, emang kita nggak ada masalah? Kita juga banyak masalah loh. Kira-kira kalau kita dengar itu kita gimana? Paham ya maksudnya ya? Nah artinya apa? Ketika terus kemudian orang-orang itu pada mikir tentang Baitul Maqdis, itu salah satu tanda-tanda bahwa ilmu itu sudah masuk. Nah sekarang kita bahas nih, gimana cara menyelesaikan masalah sebenarnya. Ini saya mau cerita Ibu sekalian, yang tadi saya sampaikan. Rasulullah SAW itu tidak mencontohkan masalah harus selesai baru Anda bisa taat pada Allah. Atau masalah harus sudah selesai baru Anda bisa berdakwah. Enggak. Tapi di dalam Islam masalah itu harus disikapi dengan ketaatan. Itu intinya. Oke, kalau gitu kita coba bahas. Nanti insya Allah dilengkapin sama Ustadz Maliki. Lihat ya, ini adalah ayat favorit kita semua, betul? Yang mana Ustadz? Nih mau saya bacain. Ayat favorit kita semua ketika sholat subuh. Apa kira-kira? Inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Nah itu adalah ayat favorit kita bersama, betul? Betul. Biasanya kita baca setelah wal asri gitu ya.
Rokaat pertama wal asri, rokaat kedua inna atau inakal kausar, mantep. Setelah itu langsung tidur gitu kan. Enggak. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, officially secara resmi surat Quran yang aku hafal setelah suratul Fatihah itu 2 surat ini. Yang ketiga baru Qul huwallahu ahad. Jadi yang pertama yang saya hafal adalah wal asri, yang kedua adalah inna a'toinakal kautsar. Apa alasan saya ngafal surat ini? Sama kayak alasan ibu baca ketika sholat subuh, yaitu adalah pendek. Yang paling pendek inna a'toinakal kautsar. Tahu plot twistnya apa Bapak Ibu sekalian? Setelah saya masuk Islam dan belajar, ternyata 2 surat ini surat-surat istimewa. Wah, makin punya alasan buat baca surat ini kan. Kenapa surat istimewa? Contoh, banyak ulama tafsir mengatakan bahwa surat wal asri itu andaikan tidak diturunkan Al-Quran 30 juz, bayangin ya, tidak diturunkan Quran 30 juz, cukup 1 surat yang diturunkan menggantikan 30 juz itu. Apa suratnya? Wal asri. Karena wal asri menurut para mufassir seperti biji yang ketika ditanam muncul pohon yang sama. Contoh, pernah lihat pohon beringin? Besar atau kecil? Besar. Pernah lihat biji pohon beringin? Nah ini pasti belum. Pernah lihat biji pohon beringin? Nah, pulang dari sini googling biji pohon beringin. Ya, saking kecilnya itu jarang kelihatan. Ketiup angin masuk ke sela-sela batu tumbuh dari situ. Artinya biji pohon beringin yang kecil banget itu bisa menggantikan satu pohon beringin yang besar. Itu surat wal asri. Tapi kita bukan mau cerita tentang surat wal asri sekarang. Kita mau cerita surat yang lebih pendek lagi. Inna a'toinakal kausar. Kenapa? Karena ini surat berkaitan dengan Idul Adha. Berkaitan dengan Idul Kurban. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang dari awal hidupnya sampai meninggalnya itu sengsara. Serius. Makanya ketika Rasulullah itu mau wafat, Fatimah itu nangis karena ngelihat bapaknya sakratul mautnya susah. Dalam tanda kutip menderita ketika sakratul maut. Maka Fatimah berkata, wahai bapakku, seumur hidup aku lahir sampai dengan sekarang melihat engkau wafat, tidak pernah sekalipun aku melihat engkau tidak sengsara. Paham maksudnya? Dan kita tahu bahwasanya nabi-nabi ulul azmi itu menjadi nabi ulul azmi karena apa? Karena kesabaran atas ujian atau musibah. Benar nggak? Kalau kita di dunia ini masih banyak mainnya, Rasulullah senantiasa dalam keadaan sulit hidupnya. Kenapa? Karena beliau mengambil beban peradaban, beban besar. Maka ketika Fatimah ngomong gitu, Rasulullah bilang gini pada Fatimah, wahai Fatimah, setelah ini bapakmu tidak lagi akan kesulitan. Alias apa? Bagi Rasulullah dunia ini tempat berjuang, justru ketika wafat itulah hari istirahat. Paham maksudnya? Maka Fatimah dengar itu lebih nangis lagi karena dia tahu bahwasanya bapaknya segera meninggal. Artinya Rasul dari awal sampai wafat dalam keadaan sulit. Lihat, belum juga beliau itu lahir di dunia. Dia lahir ke dunia, ibunya wafat. Belum lahir ke dunia, bapaknya wafat. Diurus sama kakeknya. Pas diurus kakeknya wafat. Setelah kakeknya wafat, diurus sama pamannya. Dan beliau menyaksikan pamannya, pengganti ibu bapaknya, pengganti kakeknya yang sangat dia cintai, wafat di depan mata dia, belum muslim. Paham? Ketika beliau kemudian kehilangan segalanya, cuma dia ngandelin pada satu orang lagi, istrinya. Istrinya pun diambil. Maka Rasul bilang gak ada tahun lebih sedih daripada ketika Abu Thalib lalu kemudian Bunda Khadijah diambil pada hampir saat yang sama. Bisa difahami sampai di sini? Rasulullah senantiasa sulit dan Allah membuat itu supaya menunjukkan kepada kita siapa yang hidupnya merasa sulit, hidupnya merasa susah, harus lihat pada teladan hidup kita. Bahwa teladan hidup kita tidak pernah mewajibkan diri dia bahagia. Paham maksudnya? Gak seperti zaman sekarang kan? Lihat anak-anak zaman sekarang kalau dinasehatin, yang penting bahagia. Jangan makan banyak, nanti kamu gemuk. Yang penting bahagia, Bi.
Kamu kerjaannya main terus, yang penting bahagia. Paham maksudnya? Bahagia itu kalau yang dicari bahagia, yakin tambah stres. Karena gak dapat yang namanya bahagia. Rasulullah gak pernah nyari bahagia. Yang dicontohkan bukan itu. Dan apa yang terjadi lagi, salah satu momen yang paling sedih dalam kehidupan beliau, selain daripada Ammul Huzn, daripada tahun kesedihan, adalah ketika beliau harus kehilangan anak laki-lakinya. Rasul punya 3 anak laki-laki, 3 anak laki-lakinya semuanya wafat. Dan itu bukan hanya wafat tapi jadi bahan bulian. Bisa dipahami? Sekarang saya mau nanya. Sebelum saya tanya saya cerita. Aku nikah tahun 2006. Insya Allah gak salah nih. 2008 baru punya anak. 2008 baru punya anak. 2 tahun kosong. Karena pas nikah langsung hamil istri. Tapi Ummu Alilah waktu itu hamilnya hamil palsu. Jadi perutnya gede, lalu kemudian seolah ada janin, tapi isinya kosong. Ibarat kalau telur nggak ada kuningnya. Jadi hamil kosong, harus dikuret, harus terus kemudian dikeluarin. Dia sedihnya minta ampun. Ketika harus terus kemudian gagal ketika hamil. Tapi bukan itu yang paling sedih sih. Tahu nggak yang lebih sedih apa? Ditanya sama orang, kok belum punya anak? Paham maksudnya? Anaknya udah berapa? Itu aja kadang-kadang buat dia sedih. Padahal mungkin bisa jadi orang nggak tahu, tapi dia sedih. Ya aku juga nggak bisa nyalahin orang yang nanya, karena orang yang nanya mungkin juga nggak tahu. Tapi kesedihan dia aku juga bisa pahami sebagai seorang perempuan. Lalu kemudian yang berharap punya anak, dia sedih. Wong aku juga sedih, karena aku berharap juga ketika nikah punya anak. Baru 2 tahun kosong, itu aja sedihnya minta ampun. Kebayang Rasulullah, dia dakwah tentang Islam. Di masyarakat yang menganggap bahwa yang melanjutkan dakwah itu harus laki-laki, tapi anaknya perempuan semua, 3 anaknya semuanya wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, tetangga paling resek sejagat raya, itu Rasulullah. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian sering gondok punya tetangga yang kemudian mungkin dia resek, ingat Rasulullah dulu punya tetangga resek. Tetangga Anda siapa? Tetangga Rasulullah mau tahu siapa? Tetangga Rasulullah sebelah rumahnya namanya Abu Lahab. Pernah tahu Abu Lahab? Iya, Abu Lahab yang itu. Abu Lahab yang masuk dalam Al-Quran itu tetangganya Rasul itu. Kebayang ketika Rasul kehilangan anak laki-lakinya. Rasul sedang sedih, Rasul sedang terpukul, Rasul sedang merasa sangat-sangat terus kemudian sulit di dalam dirinya. Tetangganya ngomong, Batarul Muhammad, Batarul Muhammad. Muhammad putus, Muhammad gak punya anak, anaknya mati. Mohon maaf, kata-katanya apa yang kasar pada saat itu dipahami oleh orang Arab, Muhammad mandul. Itu yang disampaikan sama Abu Lahab. Dia ketika, tahu nggak, rumah Rasul sama rumahnya Abu Lahab itu dindingnya nempel, sehingga yang terjadi di kamarnya Nabi Muhammad itu kedengeran di Abu Lahab. Ketika Rasulullah nangis, Abu Lahab teriak bahagia. Kebayang tetangga resek kayak gini, Batarul Muhammad, Batarul Muhammad. Disampaikan oleh para mufasir, senangnya Abu Lahab melihat anak laki-lakinya Rasulullah wafat, itu lebih senang daripada menerima kabar kelahiran. Paham ya? Jadi menerima kabar wafat lebih senang daripada menerima kabar lahir. Rasulullah sedihnya minta ampun. Ketika Rasul sedih minta ampun, maka kemudian beliau terus kemudian diam, sahabat yang ngelilingi beliau gak berani ngomong apa-apa. Kenapa? Rasulullah gak bisa diajak ngobrol ketika saat itu. Ya gimana kita ngajak ngobrol orang sedih? Gitu kan ya? Kita ajak ngobrol, kita dikira nggak empati, kita ngajak guyon dikira kita menghina, maka sahabat cuma diam aja. Sampai satu saat menurut para mufasir, ketika sedih-sedihnya Rasulullah, Rasul ngelihat ke langit. Setelah ngelihat ke langit, Rasul senyum. Pas Rasul senyum, itu sahabat gak ada yang karuan tuh perasaannya. Kenapa? Loh, tiba-tiba Rasul senyum. Padahal sedih, ini anaknya masih dalam pangkuannya nih. Dalam hadis ada yang berkata Ibrahim yang meninggal, dalam hadis lagi ada yang berkata yang lain gitu kan ya. Tapi masih dalam pangkuannya Rasulullah. Ketika Rasulullah terus kemudian lagi dalam pangkuan melihat ke langit lalu tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasul ada apa? Rasul tersenyum lalu mengatakan dengan sangat singkat kepada para sahabat, telah turun ayat-ayat Quran kepadaku. Telah turun wahyu kepadaku. Apa wahyunya? Yang kita anggap sebagai surat pendek tadi.
Jadi setelah ini ibu-ibu baca surat tadi nggak sama rasanya. Apa terus kemudian kata Rasulullah? Rasul membacakan pada para sahabat, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa kata Rasulullah? Inna a'toinakal kautsar. Itu para sahabat langsung nangis. Kenapa nangis? Rasul bilang ini, Rasul pernah cerita pada para sahabat di surga itu ada banyak sungai. Salah satu sungai namanya Kautsar. Sungai Kautsar ini saking banyak nikmat Allah di dalamnya, maka siapapun yang minum daripada sungai ini seolah-olah dia tidak akan pernah untuk haus selama-lamanya karena kenikmatan-kenikmatan Allah yang sangat banyak di dalam sungai itu. Dan Allah katakan inna a'toinakal kautsar, maksudnya adalah apa? Rasul katakan bahwasanya itu sungai Kautsar di surga ngalir nantinya. Muaranya sungai Kautsar itu namanya Telaga Al-Kautsar. Bisa dipahami? Yang kita baca di hadis. Yang Rasul nyampein kepada kita, nanti di yaumil kiamat aku nungguin kalian. Itu pada para sahabat dan pada kita semuanya. Ditunggu di mana? Kata Rasulullah, aku nungguin kalian di Telaga Kautsar. Bagi setiap orang yang merindukan, mencintai aku tunggu mereka di situ. Setiap umatku yang menjadi terus kemudian yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku tunggu di sana. Kecuali kalian yang gak mau, kata Rasulullah. Lalu para sahabat tanya, siapa yang gak mau? Yang benci dengan sunnah-sunnahku, mereka gak mau. Tapi mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, ditunggu di Telaga Kautsar. Dan di situ Rasul bagi syafaat. Bisa difahami? Maksudnya apa dengan cerita Rasul kehilangan anak tadi? Ketika Rasul kehilangan anak, seolah-olah seluruh dunia meninggalkan beliau. Karena beliau tahu itu kesempatan terakhir beliau punya keturunan laki-laki. Namanya Ibrahim. Tapi Allah angkat Ibrahim, Allah ambil Ibrahim dan Rasul sebagai manusia sedih. Ketika sedih Allah katakan inna a'toinakal kautsar. Seolah-olah Allah pengen bilang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, aku ambil Ibrahim tapi aku ganti. Aku ganti dengan apa? Aku ganti kamu punya telaga namanya Al-Kautsar yang kamu bisa kasih syafaat kepada seluruh umat-umatmu. Bisa difahami. Artinya ketika itu Rasul tersenyum. Kenapa Rasul tersenyum? Rasul ridho bahwasanya kita jadi ganti daripada Ibrahim. Kita jadi ganti daripada anak-anaknya. Gak apa-apa dibilang terputus. Gak apa-apa dibilang gak punya anak laki-laki. Tapi Rasul punya kita sebagai pengganti. Bisa difahami. Tinggal kita aja yang malu, ya gak? Tinggal kita aja yang malu, emang terus kita pantas untuk gantiin Rasulullah. Kadang-kadang kita mikir begitu. Kalau para ulama bilang ketika Rasul wafat, sifat Rasul turun ke 4 orang. Maka kalau Anda mau lihat Rasul, Anda lihat Abu Bakar, Anda lihat Umar, Anda lihat Utsman, Anda lihat Ali. Anda akan dapat sosok Rasulullah. Makin ke bawah, gak ada tuh yang sama. Tapi kita dipecah-pecah semua. Mungkin Felix cuma dapat gak tahu bagian mana daripada sifat Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita mikir sifat bagian mana daripada kita yang ada Rasulullahnya. Tapi Rasul ridho bahwasanya anaknya diganti dengan syafaat kepada umatnya. Inna a'toinakal kautsar, artinya Rasul dikasih kesempatan oleh Allah ngasih syafaat pada setiap umatnya. Bagi beliau itu lebih indah daripada punya anak laki-laki. Paham sampai di sini? Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kepada Allah lalu terus kemudian berkorbanlah. Menarik Bapak Ibu sekalian, lihat ya, ingat kata-kataku di awal tadi, Allah tidak minta masalah kita selesai, tapi Allah minta setiap masalah kita sikapi dengan ketaatan. Maka ketika Allah menurunkan inna a'toinakal kautsar, seolah-olah Allah bilang, pertama Allah kasih telaga Kautsar, yang kedua, bukankah kami sudah ngasih kamu nikmat yang sangat banyak? Lihat sahabat-sahabatmu. Sahabat-sahabatmu gak resek kan kayak orang-orang Bani Israel yang protes pada nabinya sendiri. Coba lihat apa yang kami kasih kepada kamu lagi. Banyak yang kami kasih, kami tinggikan namamu, wa rafa'na laka dzikrok, dan seterusnya. Itu semua dikasih pada Rasulullah. Maka Rasul disuruh untuk memperhatikan apa yang dia punya, bukan apa yang hilang. Bisa difahami?
Maka terus kemudian ketika itu apa yang harus dilakukan? Sholat. Kenapa? Karena sholat itu cara berterima kasih pada Allah secara instan. Fasolli li rabbika. Maka kalau Anda mau berterima kasih pada Allah yang sudah ngasih kausar kepada umatmu ini, maka sholatlah. Fasolli li rabbika. Sholat adalah entertainment. Pertanyaannya sederhana. Kapan sesuatu jadi entertainment? Kapan jadi paksaan? Kalau enggak ada rasa cinta jadi paksaan. Kalau ada rasa cinta jadi entertainment. Nih saya ambil contoh. Bapak ibu kalau lagi stres maunya ngapain? Healing Ustadz. Healing kemana? Tergantung referensi masing-masing. Bapak-bapak healingnya pergi nonton final Piala Champion Ustadz. Inter Milan Ustadz lawan PSG. Oke itu kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu healingnya kemana? Tergantung. Kalau nontonnya India pergi India. Janganlah ya sekarang lagi ada perang. Kalau nontonnya Korea pengen perginya ke Seoul kan gitu. Itu healingnya. Kalau agak terus kemudian beriman dikit healingnya pergi Makkah Madinah. Ya kan, yang penting healing. Healingnya Rasulullah apa? Healingnya Rasulullah, kalau misalnya beliau lagi sulit, beliau minta dibacakan Quran. Itu healingnya beliau. Waduh Ustadz, kita tambah stres Ustadz kali baca. Ini kayak di ruqyah Ustadz. Ini udah punya masalah bacain Quran, udah rasa kayak di ruqyah Ustadz. Oke, apalagi? Sholat. Sholat adalah healingnya Rasulullah. Karena sholat seolah-olah seperti ketemu dengan yang dicintai. Allahu Akbar, seolah-olah masalah selesai. Allah paling besar, yang lain kecil. Ya Allah aku ngadu hanya kepada Engkau. Ya Allah aku tahu ini masalah mungkin gak akan selesai di zamanku. Tapi aku minta agar aku tetap kemudian di atas jalan Engkau dengan ketaatan. Itu yang diminta sama Rasulullah. Yang menarik lagi adalah fasolli li rabbika wanhar. Oke. Besok namanya Idul apa? Idul apa namanya? Idul Adha. Ada yang tahu artinya Idul Adha? Idul apa artinya? Id itu artinya adalah raya. Hari raya. Adha kurban. Bagus. Dari kata udhiyah. Udhiyah artinya korban. Idul Adha artinya hari raya korban. Beda dengan kemarin. Kemarin namanya Idul Fitri artinya berbuka. Suci boleh, bagus. Suci nggak apa-apa. Idul Fitri artinya hari raya suci atau hari raya berbuka. Karena kita udah habis puasa kita berbuka. Tapi besok namanya Idul Adha. Pertanyaan sederhana. Tadi di dalam ayat tadi apa namanya? Fasolli li rabbika wanhar. Kenapa pakai kata wanhar? Kenapa nggak pakai kata adha? Kenapa harus wanhar? Ulama-ulama membahas bahwasanya kalau udhiyah itu pengorbanan dengan biasa. Udhiyah pengorbanan biasanya lihat kambing disembelihnya di sini atau di sini? Di sini atau di sini? Di sini dong, leher kan ya. Nah, itu namanya adalah udhiyah. Idul Adha artinya adalah hari raya sembelihan, tapi sembelihannya adalah sembelihan biasa di zaman itu. Tapi yang disebut dengan wanhar adalah sembelihan besar yang seolah-olah harus disembelih dari sini. Bisa difahami? Seolah-olah. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan nikmat daripada Allah atau kita merasa bahwa kita sudah diberikan nikmat daripada Allah, maka harusnya kita sholat dan berkorban dengan serius. Itu maksudnya. Wanhar itu pengorbanan serius, bukan pengorbanan ala kadarnya. Maka aku lihat grup panitia, itu luar biasa. Menentukan sapi mana yang dipilih, itu dengan serius. Bagus yang besar atau kecil? Besar. Bagus yang warnanya gak penting. Bagus yang berotot atau yang kurus? Berotot. Itu kan yang kita pilih, sehat. Lalu kemudian dia berotot, dia gede. Itu wanhar, pengorbanan yang serius. Tapi coba kita lihat, fasolli li rabbika wanhar. Di zamannya Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail, itu nyembelihnya dari sini tuh. Pas mau nyembelih itu. Nah, bukan nyembelihnya dari sini kan. Itu adalah wanhar. Tapi itu aja nggak disebut wanhar, masih dibilang pengorbanan kecil. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, inni azbahuka, aku mau menyembelihmu. Karena sembelihan itu udhiyah.
bukan wanhar. Artinya sembelihan kita harus lebih serius daripada itu. Setelah fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, yang membenci kamu itu yang terputus. Masih ingat tetangga Rasul yang resek namanya siapa? Apa yang dia omongkan pada Rasulullah untuk menyakiti hati Rasulullah? Batrol Muhammad, Batro Muhammad. Muhammad sudah terputus. Muhammad gak punya anak laki-laki. Allah jawab di akhir, itu bukan kesedihanmu karena Allah sudah ganti dengan seluruh umatmu yang dikasih dengan nikmat telaga Al-Kautsar. Yang terputus itu Abu Lahab. Paham sampai di sini? Allah hilangkan kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, singkat karena nanti gantian sama Ustadz Maliki. Nanti kita tanya jawab kalau mau lebih. Singkatnya apa? Pengorbanan atau yang namanya kurban itu bukan sebuah pengorbanan aja. Tapi sebenarnya lebih layak dimaknai dengan investasi. Apa namanya? Investasi. Kenapa investasi? Karena akan balik ke kita dalam jumlah yang lebih besar. Lihat polanya. Rasulullah kehilangan anak laki-laki. Apa kata Allah? Kalau kamu ridho anak laki-lakimu diambil, ini adalah pengorbanan kamu, kami ganti dengan apa? Telaga Al-Kautsar. Polanya pengorbanan adalah investasi. Yang kedua, Qabil Habil. Ya kan ya? Ketika Qabil mengorbankan oplosan, hasil pertanian oplosan, lalu kemudian Habil mengorbankan yang terbaik, maka Habil menyelamatkan dirinya dan Qabil menghancurkan dirinya karena dia buat investasi buruk. Apa yang dia tuai? Kebencian, pembunuhan, pengusiran. Itu karena dia main-main dengan kurbannya. Dia bisa kurban tapi dia gak kurban dengan cara yang terbaik. Yang berikutnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika disuruh mengorbankan Nabi Ismail dan beliau kemudian taat dengan Allah, mengorbankan Nabi Ismail, itu investasi dia. Yang diganti apa? Diganti ditinggikan namanya Nabi Ibrahim, lalu kemudian seluruh anak-anaknya jadi, dua anaknya jadi nabi, lalu kemudian keturunan-keturunannya semua jadi nabi termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan katanya para mufasir, tahu tadi yang dikorbankan sama Habil itu apa? Gibas yang besar atau domba yang besar. Dan domba itu yang digantikan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Pengorbanan adalah investasi. Pertanyaan berikutnya sekaligus yang terakhir banget. Gimana caranya kita bisa investasi yang bagus? Lihat. Qabil Habil. Balik lagi. Pertanyaannya, Qabil dan Habil itu bermasalah sebelum kurban atau sesudah kurban? Yang sebelum angkat tangan. Yang sesudah angkat tangan. Yang bingung? Itu orang Indonesia. Pertanyaannya saya jawab sendiri aja. Qabil dan Habil bermasalah sebelum kurban. Karena Qabil mau nikah sama saudaranya sendiri. Karena dianggap saudaranya sendiri lebih cakep daripada saudaranya Habil. Maka dia gak terima ketika Habil nikahin saudaranya yang cakep itu. Maka dia punya rasa hasad dengan saudaranya. Karena rasa hasad, dia gak mau berkorban dengan yang terbaik. Bisa dipahami? Artinya kalau Allah sekarang udah ngasih kepada kita kenikmatan yang banyak. Ayo kita berkorban. Berkorban dengan yang terbaik yang kita punya. Kalau orang Papua ada yang baru masuk Islam, korbannya babi. Pernah lihat di sosial media? Itu jangan disalahin dulu. Karena dia mungkin gak ada Ustadz Maliki yang datang ke situ ngasih tahu dia bahwa babi haram dijadikan korban. Karena dia pikir ini yang paling bagus yang dia punya, babi paling besar tuh dia bawa. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Lah Bapak Ibu sekalian di sini kan sudah punya pengetahuan. Ya kan ya? Maka ayo kita korbankan yang terbaik dan kita berharap dengan pengorbanan terbaik itu investasi kita kepada Allah dan itulah caranya menghilangkan kesedihan versi Rasulullah. Maka kalau kita sebenarnya sekarang belum mau mengorbankan apapun yang kita punya, mungkin karena itulah sebab Allah tahan kesedihan di dalam diri kita. Tapi coba lihat keadaan orang-orang yang senantiasa berkorban, baik berkorban tuh agama, baik berkorban ketika idul kurban atau idul adha. Lihat pada diri mereka, biasanya mereka gak ada kesedihan. Lihat orang Palestina yang berkorban demi kita mempertahankan
mempertahankan Baitul Maqdis. Mereka kemudian gak terlihat seperti kita yang lemah mental ini. Nah mudah-mudahan Allah menghilang kita nanti dengan korban terbaik yang kita lakukan. Nah kabarnya di masjid ini nanti Ustadz Maliki juga akan cerita. Kita udah nyiapin. Tadi saya tanya kepada Pak Noviar sudah ada 8 sapi insya Allah disiapin untuk nanti bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat khususnya di sekitar Masjid Al-Muttaqin. Nah kalau bagi Bapak Ibu sekalian yang mau untuk barang-barang berkorban di Masjid Al-Muttaqin, insya Allah aku secara pribadi juga akan urunan sapi di masjid ini juga. Mudah-mudahan jadi kita barengan nanti insya Allah di masjid ini. Dan yang juga sama pentingnya masih ada tanggungan AC. Nah ini juga kita benar-benar menyemangati Bapak Ibu sekalian untuk bisa bareng-bareng yuk kita tutupin tanggungan kita bersama-sama agar masjid kita ini bisa dipakai dengan nyaman. Insya Allah nanti kita lanjutin, sekarang saya serahkan kepada sahabat saya Ustadz Maliki. Ahlan wa sahlan kalau ada yang pengen ditambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Felix Xiao, Pak Noviar, pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin, serta ibu-ibu majelis ta'lim yang insyaallah kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya yakin ayah, bunda, bapak ibu sekalian hadir di sini karena pertama adalah kecintaan kita kepada majelis ilmu. Kita ingin hadir di sini betul-betul ingin belajar tentang Islam. Saya sangat terpukul sekali tadi ketika Ustadz Felix Xiao sampaikan bahwa perjuangan di Indonesia ini adalah perjuangan ilmu. Perjuangan apa? Ilmu. Iya. Kenapa? Karena kalau tanpa ilmu semuanya akan berantakan. Saya beri contoh materi kita pada pagi hari ini tentang pengorbanan di keluarga. Kalau beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Pekanbaru, Mas, saya jumpa dengan sepasang suami istri, misalkan begitu ya. Dan ini memang kejadian. Sang suami mengatakan, aku telah berkorban ini, aku telah berbuat ini, aku telah melakukan ini. Dan sang istri juga mengatakan hal yang sama. Aku sudah melakukan ini, aku melakukan ini dan aku melakukan ini dan itu. Dan sang suami merasa bahwa apa yang dikorbankan oleh sang istri itu belum memuaskan baginya. Sama sebaliknya, sang istri melihat apa yang dikorbankan oleh sang suami itu belum memuaskan baginya. Mereka berdua berdebat di hadapan saya. Bapak ibu sahabat-sahabat sekalian, saya sampaikan, loh, ini ada yang salah dalam komunikasinya. Kita tidak bisa menuntut suami untuk melakukan pengorbanan seperti yang diinginkan oleh istri. Istri juga tidak bisa kita tuntut pengorbanannya sebagaimana yang diinginkan oleh suami. Tetapi kita bisa menuntut suami maupun istri melakukan pengorbanan apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini yang gak diketahui oleh sang suami. Ini juga yang gak diketahui oleh sang istri. Si istri bilang, wah kamu enak suami. Jalan-jalan kemana-mana. Ngopi di sana. Keluar ke sana. Jalan sama teman. Sang suami jawab apa? Kamu enak. Di rumah aja. Betul? Sekarang saya tanya, yang paling berat itu ke ibu-ibu dulu ya, ibu-ibu. Yang berat itu pengorbanan suami apa istri? Saya tanya lagi, sorry, kurang kompak. Yang besar itu pengorbanan suami apa istri? Saya balik, istri apa suami? Oh, gak kejebak ya? Gak ada jamnya, gak ada liburnya. Masya Allah. Sekarang saya tanya kepada para suami, para laki-laki. Yang besar itu pengorbanan suami apa istri Pak? Luar biasa. Coba saking luar biasanya takut jawab. Karena istrinya ada di sini. Iya, daripada ada masalah di rumah nanti ya Pak ya. Masya Allah. Nah ini dia mohon maaf. Sang suami mengatakan, lebih besar pengorbanan saya Ustadz.
Itu istri nggak tahu. Saya ditekan oleh rekan, saya diancam oleh teman-teman. Saya capek keluar, berdebu, capek luar biasa. Istri kan nggak tahu Ustaz. Ya, istri juga bilang begitu. Allah suami nggak tahu Ustaz, enak dia minum kopi di sana, nongkrong di sana, jalan-jalan di sana. Ini 24 jam ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, berantakan rumah, betul? Wah, kayaknya saya berpihak ke perempuan ini kayaknya. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ini pengorbanan di keluarga. Banyak berantem karena nggak tahu ilmunya masing-masing. Oleh sebab itu penting sekali, benar banget yang disampaikan oleh Ustadz Felix Yau. Ini kita perjuangan ilmu Bapak Ibu sekalian. Maka perhatian kita terhadap ilmu mestinya harus benar-benar serius. Baik itu ilmu di jenjang pendidikan formal maupun ilmu di halaqah keagamaan kita. Kalau ada pengajian-pengajian, ada kelompok-kelompok pengajian keilmuan, maka mesti harus bersemangat. Kalau tadi ayat tentang inna a'tayna kal kausar, Allah ganti kenikmatan Rasul memiliki putra yang diganti dengan telaga Kausar. Telaga Kausar yang Allah turunkan ke dunia itu majelis ilmu. Majelis ilmu. Sehingga ketika kita mengetahui ada majelis ilmu, ada teman kita ngajak halaqah, ada teman kita ngajak pengajian. Wish. Kalau tadi Ustadz Felix mengatakan setiap kita sholat ada surat inna a'toinakal kausar, maka pemahaman dan keyakinan kita terhadap ayat itu semakin kuat. Maka sekarang keyakinan kita terhadap ilmu itu mesti juga semakin kuat. Ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf. Ketika ada majelis ilmu berarti itu adalah cahaya. Dan ingat, cahaya itulah yang menerangi kegelapan. Orang ketika dia masuk ke tempat yang gelap, dia akan meraba, dia nggak tahu akan kemana, akan terjatuh, akan hancur. Tetapi ketika dia ada cahaya ilmu, sang suami membawa cahaya, sang istri membawa cahaya, anak juga bawa cahaya, orang tua juga membawa cahaya kepada anaknya. Maka rumah tangga ini, for better family, sesuai dengan kajian kita setiap Senin pagi. Maka keluarga ini masing-masing berfokus terhadap pengorbanan yang dia berikan. Saya ulangi lagi. Suami berfokus memperhatikan pengorbanan terbaik apa yang bisa dia lakukan. Sang istri juga memberikan pengorbanan terbaik apa yang bisa dia lakukan. Sang anak juga memberikan pengorbanan yang terbaik kepada orang tuanya yang bisa dia berikan. Sama orang tua juga demikian, memberikan pengorbanan yang terbaik kepada anak-anak dan keluarganya apapun yang bisa dia berikan. Kenapa? Karena dengan ilmu ini rumah tangganya bercahaya dan keluarga ini berjalan dengan benar. Tidak salah karena dia tahu rumah tangga ini masing-masing pengorbanan dan pengorbanan yang kita berikan tidak semata-mata di dunia. Sebagai penutup saya nggak lama-lama karena yang ingin didengar adalah Ustadz Felix Yau bukan Maliki. Ya. Ngomong-ngomongin tadi katanya ada akad nikah 3 detik. Terhenti, Indonesia heboh. Ya. Tetapi lebih dari 3 detik, bahkan hampir 3 tahun kaum muslimin di Gaza dibunuh, dibantai. Orang Indonesia enggak heboh. Ini apa? Terkait dengan ilmu, Pak. Terkait dengan ilmu. Ya. Mohon maaf, satu hadis saja ingin saya sampaikan. Terbunuhnya seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dibunuh satu orang saja. Yang pembunuhan itu tidak hak, tidak dibenarkan oleh Allah. Itu lebih besar di sisi Allah dari dunia dan seisinya. Coba bayangkan. Ini Rasul yang mengatakan lebih besar di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Ketika hadis ini kita fahami, maka kita melihat hampir lebih daripada 60.000 kaum muslimin di Gaza dibunuh, dibantai dan pembunuhannya dengan sangat sadis luar biasa. Pertanyaan saya, di mana kok bisa ada orang beriman menganggap kejadian di Gaza ini biasa-biasa saja? Saya pengen tanya,
Bagaimana mungkin ada orang beriman, katanya berilmu, dan kemudian menganggap pembunuhan 60.000 jiwa kaum muslimin ini biasa-biasa saja. Enggak, ini enggak biasa. Bagi siapa? Bagi orang yang punya ilmu. Oleh sebab itu pengorbanan yang kita lakukan di Indonesia, pengorbanan ilmu Bapak Ibu sekalian, ini belum seberapa. Oleh sebab itu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, yuk mari kita berkorban luar biasa. Dan berkorban ini bukan hanya untuk di dunia, seperti yang Ustaz Felix sampaikan, ini investasi. Pengorbanan ini investasi. Dan utamanya investasi yang akan kita terima hasilnya adalah di akhirat. Oleh sebab itu dunia ini adalah tempat kita berinvestasi dengan pengorbanan-pengorbanan kita. Dan mudah-mudahan dengan pengorbanan terbaik kita Allah akan memberikan hasilnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Masjid Al-Muttaqin Bapak Ibu sekalian terus berupaya untuk memberikan yang terbaik. Kita mulai dari Ramadan kemarin pengadaan AC, perbaikan parkir, perbaikan fasilitas-fasilitas. Dan insya Allah terus ini Ramadan berlalu, kemudian Idul Adha dan kita akan kurban di sini. Kurbannya ada 2, sapi dan kambing atau gibas. Sapi bisa di sini, ya. Kemudian gibas atau domba itu bisa di sini atau Bapak Ibu pengen untuk kurban di Gaza, ya. Kita insya Allah sudah menghubungi sahabat-sahabat kita yang memiliki hubungan langsung ke Gaza, bisa melakukan kegiatan di Gaza. Mereka bisa untuk melakukan kurban di Gaza. Apa yang kita lakukan belum seberapa Bapak Ibu sekalian. Tadi Ustaz Felix ceritakan Rasul dan para sahabat diboikot. Yang dimakan adalah pelepah dan dedaunan. Yang keluar juga serupa dengan demikian. Pertanyaan saya, berapa tahun Rasul diboikot? Berapa lama Rasul dan para sahabat diboikot itu? 3 tahun lamanya Pak. Berapa lama? 3 tahun lamanya. Betapa pengorbanan yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah menjadi orang merasa paling sengsara di dunia. Saya ulangi lagi. Jangan pernah merasa menjadi orang paling sengsara di dunia. Karena orang paling sengsara di dunia itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan kita belum seberapa. Yuk mari suami, istri, anak, orang tua sama-sama kita berkumpul, kumpul satu keluarga, berbicara tentang masing-masing kita, memberikan pengorbanan yang terbaik. Saya kembalikan kepada Ustaz Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa program kurban kita bukan hanya di masjid ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau juga untuk berkurban di Baitul Maqdis di Gaza, insya Allah kita juga memfasilitasi untuk itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang kan banyak bantuan-bantuan gak bisa masuk. Apakah semua bantuan gak bisa masuk? Jawabannya tidak. Ada jalur-jalur yang lain selain daripada jalur-jalur yang legal. Artinya gini, jalur legal itu lewat Rafah. Satu-satunya jalur legal itu lewat Rafah. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah belajar tentang Baitul Maqdis, Bapak Ibu tahu bahwasanya Gaza itu semua adalah seperti penjara. Cuma satu pintu yang berbatasan dengan Mesir. Yang lain semuanya berbatasan dengan penjajah Israel itu. Nah, pintu Rafah ini ditutup. Siapa yang nutup? 3 orang. PBB, pemerintah Mesir, dan pemerintah penjajah. Jadi 3 ini yang nutup. Artinya kalau 3 ini nggak bersepakat untuk membuka, maka nggak dibuka. Maka truk-truk ini semuanya ngantri di Gaza. Jadi ada ribuan truk yang ngantri di Gaza untuk bisa masuk. Dan masuknya kapan? Pas gencatan senjata bisa masuk, pas normal bisa masuk tapi dibatasin. Tapi bukan hanya itu aja jalurnya. Insya Allah kita juga sudah banyak kontak dengan orang-orang yang ada di sana untuk bisa masukin korban-korban kita ke sana. Jadi kalau bagi yang menginginkan kita juga insya Allah bisa memfasilitasi untuk itu. Dan juga tidak kalah pentingnya di tempat kita sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian tradisi Id itu adalah di Indonesia kebalik. Harusnya kalau Bapak Ibu pergi ke negeri-negeri kaum muslimin yang lain, itu tradisinya Idul Adha sama Idul Fitri mana yang lebih meriah? Idul Adha. Karena kenapa? Karena Idul Fitri orang baru habis puasa. Artinya biasa aja lebarannya.
Karena di Indonesia itu terkait dengan libur panjang, makanya jadi hingar-bingar, jadi terus kemudian bagus. Padahal sebenarnya mudik gitu kan ya. Padahal kalau di negeri kaum muslimin yang lain yang ramai adalah Idul karena ada yang dimakan. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Idul Adha pun menyembelih banyak sekali kurban dan memastikan tidak ada yang kelaparan sebagaimana Idul Fitri. Tapi lebih panjang juga waktunya. Kalau Idul Fitri kan cuma 1 hari kan ya. Kalau Idul Adha setelah itu ada 3 hari tasyrik. Untuk terus kemudian masih bisa nyembelih lagi. Artinya ada tambahan 3 hari yang bisa kita ramaikan. Jadi kita tunggu partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi, niatkan sembelihan kita untuk menghilangkan kesedihan. Untuk membuat kita lebih taat pada Allah. Investasi kita untuk bisa lebih taat pada Allah. Bagian pada ittiba. Selain itu, kita di Masjid Al-Muttaqin juga menjadikan kesempatan Idul Adha ini sebagai cara untuk bisa memperkenalkan masjid kepada semua orang-orang terkhusus yang di dekat daripada Masjid Al-Muttaqin. Jadi ada efek dakwahnya juga yang kita inginkan dari program Idul Adha ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendukung program kita di Masjid Al-Muttaqin.